yang mustahil. Untuk siapa? Untuk ukuran manusia. Kenapa? Nabi Zakaria udah tua, istrinya udah tua, udah menopause, ya kan? Tapi langsung dijawab sama Allah lewat ayat ke 39-nya. Fanadatul malaikah wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Belum juga selesai sholatnya, langsung dijawab sama Allah, langsung dikabul sama Allah. Bahkan tidak hanya sekedar anak dikasih nama langsung spesial, Allah yang kasih nama. Diri pada saat berdiri langsung. Berarti kalau kita tadi sholat, udah ada yang praktekkan belum? Ada yang praktekkan? Ayo jujur. Ada yang praktekkan? Udah. Yang belum? Yang udah praktekkan, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 4 orang. Dari 4.526, 4 orang. Yang belum mempraktekkan angkat tangan. Terus yang angkat tangan itu maksud kau apa? Praktekkan dah, enggak praktek juga nggak ngaku. Itu ragu ya? Antara praktek atau udah? Belum praktek ya? Belum praktek? Aneh enggak kalau hidup kita masih susah? Hah? Masih aneh? Kalau hidup kita masih susah? Kalau rezeki masih seret? Kalau masih suka sakit-sakitan? Kalau tiap hari ketemunya masalah? Masih aneh? Tentu sudah tidak dong. Karena udah dikasih clue-nya biar lepas dari masalah, tak dipraktek. Itu lagi teman. Manusia itu memang lucu dan menggemaskan. Makanya 1 kali per 20 menit malaikat maut tuh, ya Allah, ucapin aja lagi orang yang Allah. Gitu kan? Gemes setelah menengoknya ya Allah. Udah dibilang, minta doa di sholat tuh. Enggak juga ya Allah. Malah ngeluh dia, gini amat hidup katanya ya Allah. Cabut ya. Tapi Allah Ar-Rahmanur Rahim. Ya, emang agak lain hamba yang satu. Biar mungkin di 20 menit kedua nanti tobat ya. Berapa kali sehari malaikat maut minta izin? Jadi kurang-kurang 70, 70 Bu. Nah, tuh kan malaikat mautnya oke, dikurang-kurang jatah gua kan tadi. Nah, 70 70 kali. 70 kali 24 jam dalam sehari, jatuhnya 1 kali 20 menit. Begitulah. Gimana kita mau selesai masalahnya? Minta pun tak mau. Gengsinya kita minta sama Allah. Malasnya kita minta ampun. Minta sama enggak dikabul. Aku udah minta sering banget. Enggak dikabul-kabul. Dari aku gadis sampai sekarang ada aku punya satu permintaan. Enggak dikabul-kabul. Apa permintaannya? Agar dapat kemudian suami yang soleh. Ibu udah soleha. Nah, itulah masalah. Nah, itulah masalah. Allah tuh pasti ngasih. Yang nggak ngasih itu siapa? Allah tuh pasti kabulkan doa kita. Yang nggak ngabulkan itu siapa? Hah? Yang nggak ngabulkan doa kita itu siapa sebenarnya? Kita sendiri. Ya kan? Habis kita minta, terus kita nggak siapkan diri kita untuk menerima apa yang kita minta. Ya. Kita minta suami soleh. Emang kira-kira mau gitu suami soleh sama istri yang nggak soleh? Mau nggak kira-kira? Lalu terus gimana bakal dapat suami soleh? Kita minta anak yang soleh. Iya gitu, anaknya bisa soleh tiba-tiba, tapi dia tak pernah nengok bapak emaknya soleh. Bapak emaknya soleh. Iya gitu. Iya gitu, anak kita bakal niru bapak tetangga, emak tetangga, kan mungkin. Maka sebenarnya bukan Allah yang tak jawab doa kita, kita yang menggagalkan doa kita sendiri.
Kita yang menggagalkan doa kita sendiri. Kita minta harta yang banyak. Lah miskin aja udah sombong. Kata Allah, ya Allah gimana ya? Bukan aku tak mau ngasih, kata Allah. Kok aku kasih segini aja, sombong kok minta setinggi langit. Apalagi ditambah. Ditambah. Jadi siapa yang gagal? Itu. Ya kan? Kita. Nah, inilah bukti terbaru, fakta terbaru hari ini pagi. Dari sekian banyak. Udah berapa hari ini kajian? Kapan nih kajian ini? Ini hari apa? Ini ya. Minggu silakan tanda, Sabtu kajian subuh bahagia bukan saya. Jumat Abi ya? Enggak, Jumat 21 tadi. Tanggal hari apa? 21. Saya enggak bagi kalian berhidup nih. Pokoknya jalan terus. Selasa, Rabu, Kamis. Kamis ya? Iya Kamis ya. Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu. Udah berapa kali sholat nih? Anggaplah nggak usah hitung taraweh. 15 waktu sholat wajib. 15 kesempatan. Enggak. Waktu sholatnya. Rakaatnya. Nah, itu sendiri dah. Udah banyak waktu kita diri di hadapan Allah, tak kita pakai untuk minta. Terus kita berharap kehidupan kita berubah, kita berharap Allah kabulkan permintaan kita. Kata Allah, permintaan yang mana? Doa yang mana? Doa dan permintaan yang serius yang mana? Itulah kira-kira. Jadi, stop kita menghujat Allah, stop kita mengeluh kepada Allah, karena sejatinya yang bikin kita susah diri kita sendiri. Makanya kata Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tak akan merubah kondisi seseorang, kondisi sebuah kaum sampai mereka merubah nasib mereka sendiri. Simpelnya kata Allah, aku tuh ngikut maunya kalian aja. Mau kaya mau kasih, tapi siapkan dirimu untuk jadi orang kaya. Mentalnya mental apa? Ya. Begitu kira-kira. Aku nggak mau punya banyak masalah ya Allah. Siapkan dirimu menjadi orang pribadi yang tak punya masalah. Ini dia nggak pengen punya masalah, tapi kelakuannya cari-cari masalah. Kan error. Jadi lucu dan mengemaskan gitu nih. Ya, nah itu yang pertama. Pada saat diri dikabul, semustahil apapun menurut ibu, bapak semua permintaannya, minta sama Allah. Nggak ada yang mustahil. Kurang mustahil apa permintaan Nabi Zakaria? Kurang mustahil apa permintaan Nabi Zakaria itu? Nabi Zakaria udah putih, berubah, udah tua, istrinya juga udah tua, mau ke dokter manapun bilang tidak mungkin menopause, selesai udah. Belum selesai sholatnya dia dijabah langsung, dikasih nama lagi plus dikasih spesial dikasih nama. Kenapa? Karena Nabi Zakaria memantaskan diri untuk kemudian punya keturunan gitu kira-kira. Sama. Itu yang pertama. Yang kedua posisinya apa? Setelah itu tadi posisi berdiri. Berarti ketika kita sholat, jangan buru-buru momentumnya. Habis selesai baca Al-Fatihah, baca surat dalam Al-Quran, pilih silakan ayat apa atau surat apa, 2-3 ayat atau satu surat pendek dan seterusnya. Ademkan bentar, slow, santai bentar, luangkan waktu, keluh kesahmu, sampaikanlah sama Allah. Dan demi Allah saya bilang, saat itu juga dikabulkan sama Allah. Saat itu juga Allah perintahkan malaikat kasih. Malaikat turun ke langit bumi. Oke, nunggu apa? Nunggu kita siap untuk menerima hasil dari doa kita. Jadi di kita kuncinya, bukan di Allah. Allah mau kasih. Nah pertanyaan kita satu, itu yakin tidak ini dikasih? Ya sudah. Kalau yakin dikasih, apapun doa ibu pada saat sholat itu dari kabul nih saya. Tinggal saya harus menyiapkan diri saya untuk kemudian siap
menerima apa yang saya minta. Ya Allah, lapangkan rezekiku ya. Ya Allah, bantu hamba ya Allah. Nasib hutang hamba ya Allah. Amin. Dikabul sama Allah. Saat itu juga dikabul sama Allah. Cuma kalau saat itu juga ibu dapat duit untuk bayar hutang, yakin dibayarin hutangnya. Nah, ini masalahnya. Yakin nggak langsung dibayarin hutangnya? Oh gitu, ada proyek kan? Bukan permintaan ya Allah. Makanya ada yang jadi prioritas ya Allah. Hah? 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 Nah, begitu manusia tuh. Jadi bukan tidak dikabul, kitanya itu loh. Ya, dikabul. Kadang-kadang dites sama Allah kita tuh. Coba deh, ingat-ingat dalam kehidupan kita. Apa sih? Begitu kita terpikir minta sama Allah, tidak lama dikabul. Pernah apa sih dalam hidup kita? Terus pas dikabul tuh, coba cek saat itu. Makin taat nggak kita? Makin baik nggak kita? Atau jangan-jangan langsung nyeleweng kita? Ya Allah, jangan sampai THR tahun ini nggak cair ya. Begitu cair THR, maghribnya telat. Kenapa? Pada saat komandang maghrib, dia di Meluh. Tarawehnya enggak lagi malam itu. Kenapa? Karena dia pulang dari mall udah pegel. Subuhnya enggak ke masjid lagi. Kenapa? Gasi. Jangan. Kerjanya telat. Kenapa? Ngepasin baju baru. Ngelayanin suami jadi ogah-ogahan. Kenapa? Lanjutin lah. Fakta atau mitos yang saya ceritakan? Ini gosip atau kenyataan yang saya ceritakan? Terus kita bilang sama Allah, ya Allah, kapan lagi kau kabulkan? Jadi sebenarnya, kalau masih begitu respon kita terhadap rezeki Allah, terhadap doa yang dikabulkan Allah, lantas kemudian setelah itu Allah tahan doa kita, sebenarnya Allah tuh lagi sayang nggak sama kita? Iya, kenapa? Karena Allah tuh takut berarti. Khawatir Allah tuh. Kalau banyak tuh kasih, kau jadi korun. Karena tuh kasih sedikit aja, tarawehmu udah hilang. Maghribmu udah lewat. Subuhmu udah telat. Bakti ke suami udah malas-malesan. Apalagi tuh kasih toko baju. Jadilah kau ratu di tempat. Sembahlah aku, wahai manusia. Lihat toko baju ini. Hah? Jadi sebenarnya bukan terkadang kalau kita paham, oh Allah tahan rezekiku karena memang itulah yang terbaik. Allah belum kabulkan doaku karena memang itulah yang terbaik. Karena Allah sayang sebenarnya. Kenapa? Karena dikabul belum siap. Kayak kata kuncinya tadi, menyiapkan diri untuk menerima dikabulkannya doa. Jangan sampai kayak korun. Korun itu kan tidak siap dikabulkan doa. Ya kan? Korun tuh soleh. Soleh. Sebelum kaya soleh banget korun itu. Ahli ilmu, ahli ibadah korun tuh. Minta sama Allah untuk dilimpahkan rezeki. Nggak siap si kawan. Dikasih sama Allah, jeder. Apa yang terjadi? Nah, sesuai dengan yang kita sudah baca berkali-kali. Berarti karena kita udah tahu nih kisah Korun, ya kan? Sebenarnya mending, karena kita udah tahu nih kisah Korun. Berarti menurut kita mending dikabul apa enggak doanya Korun waktu itu? Mending dikabul apa enggak doanya Korun? Kenapa? Nah, jadi pelit kan? Karena kita tahu kan? Karena kita udah tahu endingnya, maka kemudian bisa kita jawab dengan lempeng, tegas, keras suaranya. Gak usah. Karena kita udah tahu endingnya. Masalahnya itu cerita Korun yang udah terjadi. Cerita kita belum tentu, belum tahu. Jadi masih mau dikabul doanya? Masih tetap kan manusia itu lucu dan mengemaskan. Mau siapin diri. Insya Allah.
Insya Allahnya tegas. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak jadi kita tambah nih yang dua terakhir nih. Karena yang pertama yang belum lolos. Posisi yang kedua Pak Saban, surat Al-Baqarah ayat berapa dasarnya? 45. Apa bunyinya? Wasta'inu bis-sabri wassalah. Wasta'inu, minta tolong. Maka kemudian kapan kita membacakan iya karena dua iya karena saya itu pada saat apa tuh? Baca apa? Nah, berdiri. Iya karena dua iya karena dalam hadis kuncinya riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pada saat kita membacakan iya karena dua iya karena ini dijawab sama Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma syaa. Ini antaraku, ini perjanjian antaraku dengan hambaku, private, eksklusif. Transaksionalnya itu antara kita sama Allah. Berapa kali kita sehari bertransaksi berarti dengan Allah? Hadza baini wa baina 'abdi, kata Allah. Ini urusannya nih kalau udah begini nih, kalau hamba udah ngomong, udah baca iya karena Abu dua iya karena saya, ini urusannya antara aku sama dia, enggak ada yang lain ikut. Itulah kira-kira saking seriusnya Allah menjawab iya karena Abu wa iya karena wa li 'abdi ma sa'a. Dan untuk hambaku yang ini nih, apapun yang dia mau. Oh, keren tuh. Jadi jawaban doa-doa kita itu udah di langit sebenarnya, udah antri malaikat itu. Cuma kata malaikat, gimana ini ya Allah? Tak siap-siap lah, ini minta doang dia nih, bercanda nih doanya nih. Itu sebenarnya, ya kan? Kayaknya kan kalau kata, laukana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai, ya kan? Laukana ahlul qura ngapain? Amanu wattaqau. Kalau kemudian orang yang minta tuh di Cinangneng itu ibu-ibu yang doa tiap hari itu, kalau mereka kemudian betul-betul mengimani, meyakini doa mereka, wattaqu, hati-hati mereka setelah berdoa, mereka siapkan diri mereka, lamatahna, kata Allah, dibukakan pintu langit, turun tuh semua, luber turun ke bawah kayak hujan tadi malam tuh loh. Karena memang udah di pintu langit apa yang kita minta, cuma kita nggak yakin, nggak bertakwa, nggak hati-hati, maka mandek di langit. Ada kuncinya dari Allah, dari kasih sama Allah kuncinya. Kita aja udah dikasih kunci, kita umpetin, nggak dipakai. Terus kita ngeluh, kok pintunya nggak kebuka ya? Padahal kunci udah dikasih. Tapi ngeluh kenapa pintu nggak kebuka? Lucu dan menggemaskan. Itulah manusia itu. Ya, itulah manusia itu. Siapa manusia itu? Jangan tengok kiri kanan, tarik ke dalam. Boleh. Ya Allah, aku dia, ampun ya Allah. Bener putih ya Allah, nyerah ya Allah. Emang aku ini lucu dan gemas saya. Jangan cabut dulu ya. Nah, jadi enggak, jadi kita tambah dua ini aja dulu, diamalkan. Diamal, ya. Kita praktekkan mulai dari nanti sholat syuruk sebentar. Nih ya, saya bilang nanti. Ayo syuruk, ada tuh yang enggak syuruk. Fakta pemitos. Kenyataan apa gosip? Fitnah atau bukan? Padahal 2 rakaat syuruk nanti itu kesempatan kita tuh. Ya enggak? Ya Allah, selamatkanlah tim muslim Biliana itu sampai tanah Allah. Ya Allah. Mereka tuh mau beli baju baru bertahan. Iya kan? Iya enggak? Iya. Ya Allah, pertemukanlah mereka dengan baju-baju yang bagus ya Allah. Model-model terkini, jangan model-model lama ya Allah. Iya kan? Ngaruh ke nasib ibu nanti itu pasar baju bahagia di hari Sabtu. Sabtu apa Minggu? Sabtu, dia yang punya
Aja, ah? Kau pun lupa. Sil, gimana tim kau nih, Sil? Satu minggu, Sil. Agak dia jujur, bagus. Dia siap menerima risiko kejujurannya. Habis ini kita tengok nasibnya. Ya kan? Doa gitu. Ya Allah, jauhkanlah di muslim biner itu dari abang-abang yang pelit, kasih agama mereka. Ya kan? Waktu syuruh. Bentar lagi nih. Saya bentar lagi nih. Ya kan? Bentar lagi nih. Nah, coba dari sekarang disusun. Mau doa apa ya? Nanti kan aku baca Al-Fatihah, habis itu kulhu aja, kulhu biar pendek lah. Habis itu apa ya doanya ya? Pas baca Al-Fatihah tuh, iya karena Abu dua, iya karena song. Diresapi betul. Karena saat itu Allah sedang menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi masya'a. Ini antara aku sama hambaku, dan untuk hambaku yang ini terserah dia mau apa. Udah enak banget. Enak banget. Makanya kan saya bilang orang beriman tuh mustahil rugi, mustahil bangkrut, mustahil susah, mustahil galau, mustahil sedih. Kalau ada orang beriman susah, galau, kecewa mulu, sedih mulu, agak lain imannya emang. Ya kan? Nggak tahu iman sama siapa dia itu. Imannya kemana dia itu. Kurang apa lagi orang beriman? Kurang apa lagi? Makanya sabda Rasulullah SAW, orang beriman tuh hidupnya cuma dua. Senang sama senang banget. Apa? Senang sama senang banget. Kalau kata orang Medan, senang sama senang kali. Kalau orang beriman. Jadi kalau ada yang susah mulu, perlu kita cek. Perlu kita cek. Sip, praktekin ya. Praktekin. Baru kita tambah yang dua lagi. Belum jadi ditambah. Padahal udah saya siapkan. Karena tadi cuma 4 orang yang tunjuk tangan udah mengamalkan. Kita tiru kemudian para sahabat Rasulullah SAW dalam belajar dan mengamalkan Al-Quran. Mereka tidak akan menambah ayat-ayat berikutnya kecuali kemudian mereka sudah khatam dan mengamalkan apa yang mereka pelajari hari ini. Jadi kita amalkan biar kemudian ilmu itu menjadi manfaat dan barokah buat kita. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tamalin. Ilmu yang tak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Pohon mangga tak ada buahnya. Bawaannya pengen ngapain? Pengen ngeracun, pengen nebang. Itu kan? Jangan sampai kita ditebang sama malaikat maut sebelum kau memperbanyak amalan daripada ilmu yang kita dapat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang salah pasti datang dari saya. Yang doi, yang lemah, banyak salah, banyak hilang, banyak salah kutip. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada semua. Seburuk-buruknya ikan pasti ada tulangnya. Seburuk-buruknya ikan pasti ada dagingnya. Ambil tulangnya. Ambil dagingnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan bosan. Ya. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.